Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan persiapan tim nasional senior kita untuk menghadapi 2 pertandingan sisa di grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terus dimatangkan sekarang oleh STY. Tinggal pengumuman pemain yang akan dilakukan pada akhir Mei ini, tepatnya pada tanggal 27. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh manajer tim Pak Sumarji. Dan saya sudah juga berbicara dengan beliau. Nanti ada pertandingan uji coba menjelang pertandingan melawan Irak, ya. Tapi kita belum tahu juga sampai sekarang negara mana yang akan dipilih untuk menjadi latih tanding kita. Ya, tapi kabar terakhir bahwa sebelum pengumuman nama pemain, salah seorang pemain bek kiri kita, Sain Patinama, sudah berada di Indonesia dan sekarang dia di Bali dengan kekasihnya. Ini berlibur sambil menunggu pemanggilan dari STY karena dia meyakini dia akan menjadi salah satu bagian dari skuad Merah Putih tim Garuda kita yang nantinya akan dipersiapkan menghadapi Irak dan Filipina dalam tanggal 6 dan tanggal 11 Juni yang akan datang. Makanya Sain Patinama ini lebih dulu tiba dan dia memanfaatkan kesempatan liburan dia di Indonesia di Pulau Dewata di Bali. Dan dia berharap ketika ada pemanggilan nama sudah dilakukan, paling tidak minggu depan itu sudah diumumkan, ya, dia akan bersiap ketika semua pemain harus berkumpul pada tanggal 27. Ini antusiasme yang tinggi dari Sain Patinama karena dia memang sudah lama ya tidak bermain bersama dengan tim kita. Ya. Mungkin terakhir pada pegelaran Piala Asia ya. Dia tampil memperkuat tim nasional Indonesia, tapi sayang dia tidak bisa ikut di saat kita bertarung 2 kali melawan Vietnam dan kita bisa memenangkan pertandingan di Jakarta dan Hanoi. Tapi kali ini menghadapi Irak dan Filipina, Sain Patinama siap untuk mendapatkan tempat utama di starting 11 Sintayong, namun masih menjadi tanda tanya karena posisi Sain saat ini juga itu sangat ketat. Selain ada Pratama Arhan, di sana juga ada Nathan Cho yang bisa ditampilkan di posisi bek kiri. Apalagi kalau sudah ada Calvin Verdong yang sementara sekarang OTW proses untuk dinaturalisasi. Itu yang membuat Sain juga harus bekerja keras tentunya untuk memperlihatkan kemampuan dia di dalam ketika berkumpul pada tanggal 27 ya, dan bisa mendapatkan posisi utama. Karena kalau bisa diberikan head to head dengan Calvin Verdong misalnya, dia kalah dengan Calvin Verdong. Saya juga akan memilih Calvin Verdong akan bermain di sana karena Calvin Verdong ini adalah langganan tetap dari Nijmegen, bermain di posisi bek kiri di Eredivisie di Liga Belanda, ya, tidak tergantikan sama sekali dan selalu menjadi pilihan utama di starting 11 selalu seluruh pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Belanda Eredivisie setiap pekan. Ya, di posisi dari Calvin ini kalau dia cepat diambil sumpah dan alih federasinya, dia akan berada di posisi bek kiri. Tapi apapun itu, ya kita harus bisa memberikan apresiasi terhadap kedatangan Sain Patinama karena dia juga ingin membawa tim Indonesia lolos ke putaran ketiga ya, di Piala Dunia ini dan berharap Indonesia hadir di Piala Dunia. Ambisi yang luar biasa tentunya bagi Sain Patinama. Dan kabar terakhir juga bagaimana STY ya sudah memilih pemain-pemainnya tapi belum bisa diumumkan. Kalau bicara dengan semua pemain abroad, STY akan memanggil ya. Berarti tidak akan tersisa sama sekali ya kecuali Sadil Ramdhani. Tetapi kalau selebih dari itu ya pemain abroad kita yang bermain di luar ini ya, Marcelino Ferdinand ada di sana, kemudian ada dengan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, itu semua akan dipanggil. Ya, termasuk Ivar Jenner, Rafael Stoik, Justin Hubner, ya itu Jordi Amat, ya tentunya dengan Sain, Sandy Walsh, Tom Haye, Jai Itses, Nathan Cho, semua akan datang, akan diambil. Dan kabar terakhir juga saya pikir Elkan Bagot akan menjadi bagian juga akan dipanggil. Walaupun belum resmi diumumkan, itu menjadi ranahnya bagi STY untuk mengumumkan. Tapi
info terakhir bahwa semua pemain akan dipanggil untuk bergabung dalam TC tanggal 27 nantinya. STY sendiri mengatakan bahwa dia sangat yakin, ya, sangat yakin untuk bisa mengatasi 2 pertandingan sisa di grup F, baik menghadapi Irak maupun menghadapi Filipina, ya, sehingga target untuk bisa lolos itu bisa tercapai karena kita hanya membutuhkan 1 kemenangan saja. 3 poin ini akan membawa Indonesia maju ke putaran ketiga. Siapapun lawan kita di putaran ketiga itu tidak peduli, tapi kita sudah berada di fase yang sangat baik, sudah on the track ke sana untuk menuju ke Piala Dunia. Persaingan memang sangat ketat, ya, tidak mudah, tidak ringan di sini. Ya, tim-tim kuat ada, tapi kalau semua skuad kita diisi oleh pemain-pemain yang bagus, ya, hampir di semua lini, itu yang membuat STY begitu percaya diri bahwa Indonesia bisa memberikan tekanan juga kepada tim-tim hebat lainnya yang lebih tinggi peringkatnya ada di Asia. Dan dia berharap semua pemain yang dipanggil tentunya dalam keadaan bugar, ya, keadaan sehat, sehingga tidak ada yang cedera, ya, sakit, untuk bersiap, ya, menghadapi Irak dan Filipina, tapi akan juga siap jika PSSI sudah mendapatkan lawan tanding yang cocok, ya, karena sekarang kan masih dilihat-lihat penawaran itu ke beberapa negara. Kalau ada yang sudah oke menjawab ini, segera akan diumumkan negara mana yang menjadi lawan kita dalam uji coba menjelang laga lawan Irak. Tentunya, ya, kita akan lihat siapa lagi pemain-pemain yang akan datang, ya, untuk menyusul Sain Patinama yang sudah berada di Bali. Kita akan menantikan secara bersama-sama sambil juga menunggu dengan STY mengumumkan pemain-pemain apakah tetap dengan 23 sesuai dengan rule atau regulasi yang ada di FIFA untuk bisa menyertakan pemain, atau seperti biasa STY akan memanggil lebih dari 23 pemain. Ya, katakan di sini 25 atau 26 pemain, ya. Karena toh yang nantinya akan masuk 23. Kita akan lihat pemain-pemain mana yang dipilih. Terutama menarik memang untuk melihat pemain-pemain yang bermain di Liga 1 khususnya. Siapa yang dia akan ambil. Saya sudah bilang kemarin, ya, di podcast kayak sebelumnya bahwa peluang Witan, ya ada di Bayangkara saat ini itu terbuka. Apalagi Rizky Ridho. Saya meyakini ini bisa masuk, ya. Satu lagi yang sempat terlupakan kemarin itu adalah persaingan Yakob Sayuri. Biasanya Yakob Sayuri dan Yance ini akan panggil, tapi kalau saya rasa satu saja Yakob yang akan dipanggil di sana. Apakah Alfrena Dewanga juga akan ikut dipanggil? Itu juga kita tidak tahu, termasuk dengan Muhammad Ferrari. Kita akan serahkan semua ke STY, karena kan slot kita paling tidak dah 8 pemain. Termasuk juga dengan Egy Maulana. Ya, apakah dia juga akan masuk dalam bagian rencana STY dalam skuad nantinya untuk disodorkan pada waktu dengan 23 pemain dari 25 mungkinnya akan dipanggil oleh STY dalam persiapan menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Itu yang menarik kita tunggu. Kalau soal pemain-pemain abroad, saya yakin, ya, ini nama-nama ini tidak akan dicoret oleh STY karena dia membutuhkan semua pemain ini, ya. Apalagi kalau Calvin Verdong sudah oke, Jens Raven dan Martin Paes, ya. Makanya STY berbicara itu kemarin, dia menginginkan 3 pemain ini bermain, ada dalam tim dia. Makanya akan diumumkan, kita tunggu. Nama Martin Paes ada di dalamnya di pada tanggal 27 nantinya. Kemudian dengan Calvin Verdong kita akan lihat nantinya dengan Jens Raven. 3 ini akan masuk tentunya. Dan asalkan proses mereka pengambilan sumpah sudah dilakukan dan pengurusan federasi, ahli federasinya, perpindahan federasi cepat dikebut, maka STY akan menempatkan mereka untuk masuk di dalam tim merah putih kita. Dan banyak juga yang menginginkan, ya, paling tidak Calvin Verdong dan Martin Paes ini bermain pada tanggal 6 dan tanggal 11 Juni yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, ciao.